Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Pemirsa, bersama saya seperti biasa telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, lupa cinta ilahi, orang ketiga, dan penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Bintang tamu kami malam hari ini penyanyi dangdut memiliki pengalaman buruk yang membuat dirinya kini berhati-hati sekali dalam bekerja. Dan dirinya meyakinkan dengan pasti bahwa bekerja harus mencari yang paling halal. Allah akan melindungi dirinya jika ia memiliki keyakinan tersebut. Lalu lantas bagaimana kisah dari wanita cantik yang lahir tanggal 5 Maret ini? Pemirsa, ini dia Pamela Duo Serigala. Pamela Savitri, angka kelahiran tanggal 5 bulan 3. Trauma akan arti persahabatan yang berujung konflik dan perpisahan. Rasa kecewa yang dirasakannya menimbulkan rasa tidak percaya untuk membangun kembali sebuah persahabatan. Perbuatan baik apa yang harus dilakukan Pamela untuk menghapus rasa kecewanya? Senang sekali Pamela bisa main lagi di Karma, kali ini di Karma Baik. Assalamualaikum Pamela. Waalaikumsalam Kak Robi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Puasa lancar nggak? Lagi nggak sih. Oh, sekarang lagi nggak puasa lagi nggak ya? puasa, soalnya lagi biasalah perempuan. Ya, tapi setidaknya Alhamdulillah ya, Iya. Instagramnya Pamela agak ketutup sekarang ya. Alhamdulillah. Ya. Kan menyesuaikan di bulan Ramadan. Menghargai juga. Pamela, ini kalau ngomongin soal tadi kejadian di panggung gitu ya. Iya. Kan tadi kamu, kalau aku sampaikan ke pemirsa di rumah, selalu berusaha untuk mencari yang paling halal di antara yang terbaik gitu ya. Iya. Karena dengan begitu kamu yakin dan percaya bahwa Allah pasti melindungi kamu ketika bekerja. Memang ada pengalaman apa sih dalam hal pekerjaan? Kok kayaknya sampai kamu tuh takut banget gitu? Karena kan kemampuan Pamela kan nyanyi, terus kemampuannya punya goyang. Jadi banyak di luar sana yang berpikirannya negatif, yang apalagi laki-laki ya gitu sih. Jadi tergantung kitanya juga sih gimana Kak Robi. Jadi sempat ada pelecehan. Ada pelecehan di atas panggung, kayak laki-laki pengen nyentuh Pamela gitu. Tapi ya tergantung Pamelanya juga gimana cara menghindarnya. Ya. Kan bisa dibilang Pamela ini adalah salah satu penyanyi dangdut dengan yang sangat ikonik sekali ya. Dengan gerakan yang bahkan hampir semua pemirsa di rumah tahu. Dan juga khususnya yang yang laki-laki begitulah. Nah, dari awal Pamela memutuskan untuk punya gerakan tersebut, apakah nggak memikirkan selanjutnya akan hal yang mungkin riskan di atas panggung seperti apa yang terjadi? Awalnya sih kok begini ya goyangannya, itu kan soalnya dapat dari keputusan dari bersama. Gitu. Terus di situ Pamela juga kan untuk keluarga. Gimana caranya untuk kerja penyanyi dengan suara, dengan Pamela punya kemampuan goyangan, semuanya Mela lakukan untuk keluarga, untuk mama, sosok ibu saya. Mama? Iya. Ada apa dengan papa? Kenapa hanya untuk mama? Iya, soalnya kan almarhum. Almarhum ya, mohon maaf kalau gitu. Iya. Nah, ini ngomongin soal cita-cita jadi artis, sebenarnya ini memang hanya seperti bisa dibilang adalah sesuatu yang instan atau memang dari kecil dipikirkan sama Pamela sih untuk menjadi artis? Alhamdulillah sih, memang mama kan berjuang buat Mela tuh udah dari Mela masih kecil tuh udah ditinggal seorang papa. Dan mama Mela itu udah punya papa baru tiri dan selalu berantem. Sebagai anak perempuan yang baru kecil ngelihat berantem kan Ya, shock, trauma. trauma. Terus kenapa sih kayak nyesel gitu loh Kak Robi. Kenapa sih kok berantem terus gitu. Dan akhirnya bercerai kan.
Mama jadi papa, penggantinya papa. Jadi berjuang untuk biayain Pamela sekolah, bayar-bayar sekolahan gitu. Jadi Mela tuh kayak berusaha gimana pengen bahagiain mama juga gitu. Berarti benar-benar dari kecil ya? Dari kecil, jadi udah ditinggal almarhum. Oh gitu. Emang kejadiannya dulu tuh papa tiri seperti apa? Apakah ada KDRT sampai ada pemukulan ke mama? Iya, pemukulan. Jadi banting-banting bara, terus jadi kan akunya sedih gitu. Kenapa sih aku harus hidup di mama dengan keluarga yang seperti ini? Sempat nyesel sih Kak Roy, kenapa aku harus hidup di dunia ini kayak gini? Sempet. Tapi yang pasti sekarang udah bisa membuktikan Ya, kalau kamu sama alhamdulillah sama kuat. tangisnya Mela, di doanya Mela selalu berjuang untuk mama. Mela punya cita-cita masuk TV dan itu tertulis di catatan buku kesedihan Mela setiap Oh hari. iya? Ya. Pokoknya Mela pengen masuk TV, titik. Pengen bahagiain mama. Oh. Gimana pun caranya. Pengen ngerubah semuanya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Dan kerasa sih betapa tulusnya Iya. Pamela ke mama ya, dari ceritanya, dari bagaimana kamu bercerita. Sebenarnya kita tuh punya kesamaan, Pamela, kalau boleh cerita sedikit. Waktu itu juga aku kayak pakai zaman dulu tuh handphone kan masih yang VGA gitu kamera. Iya. Aku sama teman-teman tuh latihan-latihan gitu, nge-vlog. Zaman vlog belum ada tuh, jadi kita ada latihan Oh, iya. syuting-syuting. Emang semua itu ternyata dari impian banget ya. Iya, semua itu dari hayalan. Dari hayalan. Bener. Namun nggak boleh sebatas hanya hayalan, tapi juga Iya, harus ada berusaha, harapan di situ, berdoa, berusaha. minta doa orang tua. Nah, itu yang Dan paling penting, pokoknya restu. selalu Ya. doa Yang penting kalau orang. melangkahkan kaki keluar, itu kita niatnya adalah untuk orang tua, Ya, pasti harus rezeki ada ikhlas, terus. nggak boleh berpikiran jahat sih. Betul. Alhamdulillah ada aja jalannya. Nah, sekarang saya memanggil teman saya, seorang indigo, untuk bergabung bersama kami di sini, pemirsa. Langsung saja saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robi. Ada Pamela lagi di sini Hai, bersama kabar? kita. Ya. Roy Kiyoshi, ngomongin soal Pamela di sini, kita tahu Roy, kalau Pamela itu sebenarnya anaknya sangat berbakti sama ibunya ya. Mengingat dari kecil Pamela sudah ditinggalkan sama ayahnya gitu. Walaupun banyak yang mencibir apa yang Pamela lakukan, tapi alhamdulillah yang namanya rezeki berkah itu datang aja gitu buat Pamela. Emang Roy melihatnya perjuangan Pamela dari kecil sampai sekarang seperti apa sih? Bisa ditapak tilas nggak ke belakang? Saya melihat Pamela adalah sosok yang luar biasa ya. Walaupun Pamela seperti ini menjalankan sebagai seorang yang public figure, lekat erat dengan cibiran wanita-wanita yang tidak baik. Ya, Kemudian, pasti. tapi kamu terus bisa membawa diri supaya tidak terlihat sebagai wanita yang tidak baik. Menurut Roy, napak tilasnya sangat hebat sekali, Robi. Oke, terus kira-kira Pamela sebenarnya cocok nggak sih duo, atau sesungguhnya lebih cocok single aja sendirian? Oh, Menurut Roy sebenarnya cocokan sendiri deh, nggak usah pakai dua-duaan. Lagian Kenapa kalau nggak cocok? dua-duaan juga nanti juga pecah juga kan. Oh, Kalau jadi- si Pamelanya sendiri kan udah berbakat. Tapi saya tidak berbicara tentang your partner ya. iya, iya. Gitu. Karena Pamela sendiri di sini udah bisa berdiri sendiri, ngapain lagi punya duo? Enggak sih, karena kan Pamela bisa dibesarkan sampai sekarang kan karena nama Duo Serigala kan. Iya, betul Jadi sekali. kita nggak boleh lupa kacang, lupa kulitnya gitu ya. Iya. Tapi Pamela Katanya. hebat kok, bertalenta. Alhamdulillah, amin. Tapi lucu ya, duetnya padahal orang lain, tapi kalau perform lebih sering sama Dinar Candy ya. Enggak sih itu. Pamela kurang akur sama duetnya. Akur, jadi kita nggak mau seperti yang dulu lagi karena dulu pengalaman terlalu deket dan akhirnya punya penyakit hati Oh, karena terlalu deket. Jadi sekarang lebih mengimbangin ketemu saat kerja, kita bedain main-main, kerja-kerja. Jadi gitu. Ini kalau ngomongin soal kesabaran, Pamela terlihat sebagai orang yang sangat sabar sekali ya. Tapi ternyata dia pernah kecewa dan sakit hati sama orang terdekatnya. Nanti akan dibongkar oleh Roy di segmen terakhir, dan sekarang menuju kepada partisipan kita. Silakan Roy, langsung saja. ya baik. Seorang partisipan yang merasakan kegagalan berulang kali dalam menjalin hubungan asmara. Dan hidupnya diikuti makhluk gaib yang mendiami di salah satu organ tubuhnya. Tanggal berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ari
angka kelahiran tanggal 17. Gangguan makhluk gaib yang menyerupai sosok nenek tua hadir dalam kehidupannya dan membuatnya seringkali gagal dalam menjalin hubungan asmara. Perbuatan baik apakah yang semestinya dilakukan Ari agar gangguan tersebut hilang dalam hidupnya? Pemirsa, lahir 17 Juni tahun 91 ada Ari di hadapan kami. Apa kabar Ari? Alhamdulillah baik. Baik ya. Datang sama siapa hari ini? Datang sama kakak sepupu. Kakak sepupu. Ya. Oke. Saya mau ke Roy dulu ya. Ya. Oke, silakan Roy. Baik, Mas Ari, kamu punya kecenderungan makhluk halus yang sangat dalam sekali mendiami tubuh dan tersemayam di tubuh kamu ya. Ya benar. Pada malam-malam tertentu, kamu mengeluarkan banyak gejala-gejala aneh ya, seperti binatang atau seperti apa muncul di badan tubuh kamu dan kamu merasa demam. Dan saya merasakan kegagalan dalam cinta yang berulang kali ya. Iya benar. Itu sebenarnya saya duga dan saya pastikan ini gara-gara makhluk halus. Emang iya. Tapi bukan gara-gara sifat kamu, karena saya ngerasa sifat kamu dari casing, dari penampilan luar sama sifat beda. Karena sifat kamu kelihatan keras di luarnya, padahal sebenarnya kamu lembut hatinya. Benar. Benar banget itu. Bisa diceritakan mungkin Mas Ari, ada apa yang terjadi dan bisa Roy bantu hari ini? Iya. Jadi waktu saya kuliah di Medan, jadi itu saya ngekos sama teman-teman kampus. Nah, jadi waktu itu kita ada ngadain pesta ulang tahun, selesainya sampai jam 3 pagi. Nah, setelah itu saya sendirian nih, beres-beres selesai kita pesta itu. Dan itu ada pohonnya besar banget, pohon jambu. Nah, setelah saya selesai beres-beres itu, jam 3:30, saya kecapean. Terus saya kecapean, saya minta rokok sama teman. Nah, temannya itu nggak ngasih, saya dengar dari belakang, nggak ngasih, suruh aja beli sendiri. Sementara posisi udah jam 3 sama jam 4 pagi, grosir jauh, yang lain-lain juga jauh. Jadi nggak tahu tak kenapa, saya duduk diam, tiba-tiba ngerasuk ke badan saya. Pertama nenek-nenek, nah ngerasuk ke badan saya, nyerang teman saya itu yang nggak ngasih rokok itu. Nah, nyerang dari situ. Nah, mulai dari situ berdatangan terus. Nah, sampai sebelum saya diruqyah itu totalnya ada 30 makhluk halus. Setelah saya diruqyah, sebagian pergi. Nah, yang bertahan itu nenek-nenek sama yang kuntilanak ini. Nah, tapi yang dua ini jarang untuk ngeliatin wujudnya, nggak tahu entah kenapa. Nah, setelah itu nggak tahu entah kenapa ada teman-teman coba dipanggil. Pertama teman ada kehilangan uang, jadi dipanggil nih si nenek itu. Nah, pas dipanggil ketebak, uangnya kembali. Pokoknya yang saya obatin itu semuanya berhasil. Kalau yang nenek-nenek ini yang pernah saya lihat itu dia jalannya bungkuk, tapi bungkuknya itu udah hampir nyentuh tanah mukanya gitu. Jadi kayak huruf U tapi yang gitu. Wow. Nah gitu. Terus yang perempuan ini kalau pernah saya lihat sepintas itu rambutnya panjang, terus matanya satu keluar. Iya benar kayak gitu. Kayak gini kan? Iya. Rambutnya panjang, tapi matanya kadang keluar, kadang enggak. Iya benar. Terus bentuk tubuhnya tuh bengkok seperti ini. Iya benar. Nah, setelah itu saya cerita nih sama orang tua. Nah, cerita saya pernah ngobatin orang berhasil gini apa dipanggil waktu malam itu, ngobrol juga sama ibu saya makhluk halus ini. Besoknya dimimpiin. Si ibu dimimpiinnya badannya badan saya tapi mukanya muka nenek-nenek itu. Terus saya pernah waktu malam Jumat Kliwon, saya tidur, tiba-tiba ada belatung jatuh satu-satu jatuh. Saya berpikir baiknya mungkin ada bangkai tikus gitu. Nggak taunya pas saya ambil bantal untuk tidur ke ruang tamu, itu di bawah bantal udah numpuk. Dan saya bersihin makin banyak jatuhnya, makin banyak yang turun. Nah, setelah itu saya diruqyah tuh, itulah tadi diruqyah ada 30 lebih yang tetap bertahan, itu tadi nenek-nenek sama yang perempuan ini tadi, bahkan sampai detik ini, bahkan dia di sini sekarang.
Bahkan dia sampai di sini sekarang. Iya. Pantesan ya, Awal saya lihat. mau kemari tuh saya dilarang. Dilarang sama nenek ini. Saya benar. Katanya nggak usah ikut-ikut gituan. Ntar itu namanya misahin jarak kita katanya gitu. Kalau kamu beberapa kali hubungannya gagal, apakah karena posesifnya perempuan ini? Nah, atau saya juga nggak tahu yang waktu di Rukia itu katanya penyebabnya ya dua makhluk halus ini. Karena yang kuntilanak ini suka sama saya. Betul Roy, kuntilanaknya itu cucu dari nenek ini. Kuntilanaknya tidak betul sebenarnya, bukan cucu dari kuntilanaknya, tapi Cucu dari neneknya. Dari neneknya. Tapi sebenarnya ini mengaku-ngaku aja kuntilanaknya. Iya, dia ngakunya tapi kayak gitu sih. Neneknya bener-bener eksis di belakang kamu sekarang. Kuntilanaknya yang agak di belakang karaoke, agak jauh dikit Serem dekat lampu. banget sih. Mereka energinya bentrok nggak Roy? Maksudnya dengan nenek dan si kuntilanak ini bentrok nggak energi mereka? Mereka tidak ada bentrokan Iya, energi, mereka tetapi nggak mereka bentrok. punya tugas masing-masing. Yang satunya neneknya agak jahat dan judes dan melindungi kamu, tetapi yang kuntilanaknya malah kayak membuat posesif ke kamu supaya kamu tidak punya pacar. Ya benar. Jadi gagal terus ya Kak Roy. Di sini? Iya. Di depan dikit lagi. Lebih pindah? Ya, pas di situ. Sini? Ya, Ini apanya? itu kepalanya. Dingin banget. Wajahnya pas di depan Mas Robi. Jadi dia nggak tatap wajah Mas Robi. Here? Ya, Ini apanya sih? kepalanya. Dingin banget. Ini anget loh. Ini apa? Ininya, pundaknya. Pundak. Kalau ini apa? Itu nenek itu ya? Kadang neneknya rambutnya gitu, kadang disanggul. Berarti sekarang dilepas artinya dia Iya. ada agak sedikit marah ya? Dengan kehadiran kita ya? Karena dia nggak setuju Ari ngobrol sama Roy. Iya, dari awal emang udah nggak setuju. enggak. Tapi saya pengen lepas. Saya nggak mau soalnya. Emang kalau auranya di kuntilanak itu dingin ya Roy? Atau apa sih? Iya, dingin. Mostly banyakan mereka dingin. Karena mereka kan hawanya hawa kematian. Jadi banyakan dingin. Dan terutama nenek ini. Nenek ini kok nggak mau maju ke sini ya? Nggak tahu Selalu kenapa. berada di belakang kamu terus. Terus saya juga pernah keluar kelabang tiba-tiba dari punggung. Keluar ke abang. way. Boleh deh sekalian aku panggil saudaramu tadi Boleh. ya. Untuk melihat kelabangnya. Ya, Kamu pasti titipin. Siapa namanya? Yati, Yati. ya kakak sepupu. Mbak Yati, kakak sepupu dari Mas Ari ya. Oke. Boleh masuk Mbak Yati? Ya. Wow. Assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam. Dari Medan juga asalnya? Iya, Enggak. kalau asalnya. Hah? Asalnya ya. Asal dari Medan. Roy, Iya, tuh mau dideteksi nggak? coba lihat ya. Katanya itu seperti itu yang keluar Ya. dari punggungmu. Iya. Tahun berapa benar. itu ingat nggak? Baru sebulan yang lalu. Wah Allah. Sembari Roy mendeteksi, aku mau nanya sama Mbak Yati. Mbak Yati sebagai saksi hidup kah? Iya. Menyaksikan betul yang kayak gitu-gitu keluar atau datang atau? Iya, kalau yang kelabangnya aku nyaksiin, tapi kalau yang belatung-belatungnya enggak. Aku Enggak. kan di Jakarta, dia di... Apa yang kamu saksikan waktu itu Mbak Yati? Ya nggak ngerti ya, aku tiba-tiba keluar dari belakang badannya. Keluar dari kaos dalam gitu? Iya, dari Ya, belakang punggungnya dia. Gue Ngilu ya. jujur aku lemes tahu sebenarnya. Jadi pas sudah saya bunuh, saya mau ke Jakarta di kereta sepanjang jalan itu ada yang gigit di paha. di paha. Jadi pas sebelum Jakarta saya berhenti dulu di stasiun untuk cek ke toilet, nggak ada. Setelah saya pakai lagi celana, sakit lagi. Udah neror ya Ri ya? Kayaknya sih. Udah nggak baik loh. Apa itu Roy? Jadi yang Roy lihat Roy? Saya kalau lihat ini beneran kiriman dari Black Magic. Tetapi entah kenapa ya, siapa yang mau Black Magicin kamu? Kamu kan juga bukan pengusaha, bukan public Ya. figure atau bukan jualan barang-barang yang Bukan. mewah seperti itu. Ada banyak kompetitor, bukan kan? Bukan. Tetapi kamu mencurigai seseorang. Mencurigain. Tapi saya nggak mau nyebut namanya di sini. Siapa? Ada pokoknya. Apakah ini unsur sakit hati atau dendam Roy? Dari perkataan. Iya, saya lihat ada unsur sakit hati dan Nah, dendam. itu tadi emosi saya juga nggak terkontrol. Oh lagi ngomong. Enggak, semenjak yang dua ini ada di badan saya. Oh. Kadang saya kalau emosinya tuh benar-benar membludak. Emosinya seperti apa? Marah-marah, banting Marah-marah, barang, iya, banting-banting. jedotin pala juga. Iya. Pokoknya emosinya tuh nggak terkontrol.
Dan ini keluar dari 7 lubang manusia. Dari punggung gitu. Nggak tahu. Kok bisa keluar intinya dari keluarnya dari punggung punggung. Oh, dari punggung. Biasanya kalau makhluk gaib itu biasanya keluar dari 7 lubang manusia. Ke kuping, hidung, mulut, pusar, dan beberapa. Pusar? Ya, pusar juga. Dan banyak lagi ya. Bisa. Dan kamu sudah, tapi sebenarnya nggak boleh dibunuh. Waktu itu saya berpikirnya ini kiriman orang, mungkin di dalamnya itu ada semacam racun gitu. Makanya saya langsung bunuh aja. Kalau misalnya dibunuh, itu menambahkan karma buruk lagi gitu loh. Jadi sebenarnya setiap makhluk hidup, setiap hewan, setiap manusia berhak mendapatkan kebahagiaan apapun itu. Walaupun ini kelabang adalah medium yang digunakan oleh sang dukun untuk menyerang kamu. Tetapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya nggak tahu kok kalau mereka digunakan untuk kejahatan seperti itu. Ya, saya sebenarnya pengen lihat kondisi kelabangnya. Jadi saya menggunakan ini bolak-balik dan saya ingin pegang apakah memang benar Oh, ini. serius? Ya, ini memang benar ini kelabang kiriman atau memang keluar dari God. Sebentar deh, tapi kan ini bukan kelabang yang waktu Ari bunuh kan? Maksudnya Bukan. ini kelabang yang menyerupai. Jadi Kalau ini ketemu di mana? ini saya keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Iya. Aduh. Jadi 3 hari yang lalu juga pas saya mau sahur juga, itu tiba-tiba ada lalat hijau, tiba-tiba tuh di atas kepala saya. Awas. Ku tak kuat. Biasanya ada mantra-mantranya, Robi, kalau untuk seperti ini. Jadi apa namanya? Awas. Sorry, Aku jadi ingat waktu kita di itu deh, Roy. di mana? Dewi Persik itu Nih ya, yang seperti ini. Kita tidak boleh membunuh sama sekali hewan apapun di muka bumi ini. Karena setiap makhluk itu berhak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Oke, apa yang Roy deteksi itu? Di sini saya mendeteksi dia ini dipakai untuk sarana untuk membunuh kamu. Tetapi masalahnya sekarang di sini, kamu kan tidak kerja yang berhubungan dengan kompetitor atau apa dan segala macam ya. Ini memang kiriman kalau saya gitu. Ya, saya Semua juga hewan duanya aku udah ini paling gak kuat. Kiriman pokoknya, ini 100% adalah kiriman. Tapi saya bekali dengan sholat-sholat yang khusus dan kemudian meruqyah diri sendiri juga. Kemudian juga banyak melakukan perbuatan baik juga, melepaskan hewan-hewan melata, jangkrik, kemudian juga reptil yang lain gitu. Setiap makhluk ini sebenarnya ini hewan yang dikirimkan oleh sang dukun gitu sebenarnya. Tetapi mereka ini kan tidak bersalah kalau logika anak indigo gitu. Itu sih pemahaman Roy. Mungkin beberapa orang sulit menerima ya. Kan hewan mengganggu, mestinya dibunuh aja. Jangan dong. Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan juga. Tapi kamu harus berhati-hati lagi, ya. Satu hal juga, saya pengen banget kamu tuh meruqyah diri sendiri atau diruqyah. Karena proses ruqyah dari proses awalnya dan akhirnya itu sebenarnya keyakinan pada Allah juga yang di atas. Karena itu akan menghasilkan satu efek yang baik sekali, hasil yang baik. Itu saja dari ruqyah sih. Mbak Yati sebagai saksi hidup dari Ari, apa aja yang Mbak Yati saksikan emang? Selain dari, kelabang itu keluar dari punggung. Itu lagi apa? Lagi ngobrol waktu itu? Iya, lagi ngobrol waktu itu. Aduh. Oke, terus Dia apa ada lagi? pecicilan dia begini-begini, kenapa aku kira nggak taunya ada kelabang ini. Oke. Ya kok bingung juga keluar dari mana gitu, Oke. tiba-tiba ada. Ya. Berbicara soal musuh, emang Mas Ari ini tendensi punya musuh banyak, besar? Kalau untuk musuh kayaknya aku nggak tahu ya, cuman dia memang agak pemarah sih orangnya. Pemarah. Gitu. Kalau mungkin suaranya aja kayaknya agak keras ya sama siapa aja Orang Medan gitu. lah ya gitu ya. Kalau orang Padahal Medan hatinya lembut gitu. kok. Terus? Mungkin orang salah menilai dia dari luar aja gitu aja sih. Nggak sampai yang marah-marah sampai bikin orang sakit hati atau apa tuh sebenarnya enggak. Tapi nggak tahu kalau menurut orang lain ya. Kalau kayak saya kan udah biasa. Betul. Kejadian janggal lainnya apa saja selain kelabang yang Mbak Yati saksikan? Pernah waktu itu ada temen yang minta tolong. Waktu itu ada satu kehilangan motor ya. Gitu. Oh. Terus
karena temennya itu takut gitu, akhirnya saya dampingin aja. Nenek itu ngebantu, ada nenek yang bantu. Yang ini Ya, bentuk bantuan seperti apa yang dilakukan? jadi kayak semacam apa ya, Ari itu suka kayak manggil gitu kalau udah kepepet banget, tapi kalau nggak kepepet sih nggak. Jadi kayak itu temen minta bantuan, saking kepepetnya, akhirnya Ari manggil nenek gitu. Wow. Terus pada saat nenek masuk ke kamu, dia memberitahu di mana motornya ya? Iya. Tapi ada itu kayak dia minta dupa. Ya ada Syarat-syarat ya. ada syarat-syarat. Tapi takut lah ya, Ada. dari Kadang syarat saya- yang kecil-kecil tiba-tiba minta syarat yang besar, ujung-ujungnya Iya. minta nyawa kan bahaya ya? Iya, iya. Kadang saya juga lagi jalan nih, nemu kantil, nggak tahu entah kenapa saya petik, saya makan. Oh, langsung Iya, itu spontan salah ya. Iya. satu. Ada salah satu yang minta nenek juga. Berarti itu kantil. kemauan si nenek itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Permisi. Roy, Ya Allah. Aduh, kenapa lagi ini? ini belum dirukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tim ini untuk meruqyah nggak? Tim penasehat. Astagfirullahaladzim. Halo, Ari. Ari, Saya Roy Kiyoshi. Oke. Aku minggir ya. Biasanya nggak kayak gini. Nenek, saya Roy Kiyoshi. Aku kalau bilang nenek. Kalau kamu tidak suka sama saya tidak apa-apa. Dia biasanya Tapi saya tidak menyakiti kamu. dia biasanya dibakarin dupa sama oh gitu. Apa yang kamu butuhkan nih supaya Karena keluar emang dari gak badan dibolehin ke Ari? sini kan. Kamu pengen tetap di sini? Permisi, Bisa saya pegang tangan nenek? permisi. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah dulu kasih nama. Tadi neneknya ya, Kak. Ari udah di sini belum? Udah. Hah? Udah. Jangan duduk dia kalau Oke, nggak apa-apa. dia nggak mau. Kalau aku bawa duduk dia makin Oh dia nggak mau duduk. makin Mau duduk. duduk, makin duduk di badan aku. Dari awal emang nenek nggak pengen diusir dari kamu. Iya. Makanya ketika Kak Robi coba sampaikan apa kata Pak Ustadz, dia semakin benci. Iya, Kepala kamu aman? hah? Kepala aman? Aman. Ada yang sakit nggak badannya? Enggak, orang bukan saya jadi nggak berasa. Jadi kalau udah Nggak keluar sakit. baru nih kerasa lemes. Sini nggak sakit? Enggak. Nanti tadi saya sudah sampaikan itu, Ri, ya, itu amanah dari Pak Ustadz. Kamu nanti bisa itu juga sambil bacakan, ya, sambil di depannya ada air bisa kamu minumkan, Iya. atau kamu usap, atau mungkin nanti di air yang satu baskom ya, kamu mandikan nanti. Bisa ya. Kalau emang Ari pengen mengeluarkan sosok-sosok ini atau sosok jahat ini dari kamu, yang pasti sebelum dan sesudah meruqyah diri kamu harus punya ada keyakinan kalau Allah bisa membantu kamu. Iya. Iya. Itu dulu, Hmm. harus punya keyakinan dulu ya. Mela ada komentar nggak? Ya pokoknya buat Ari jangan lupa sembahyang, selalu ingat Allah ya. Ya. Itu aja sih. Tetap harus berbuat baik, dan kalau tadi kan katanya di kosan ya kenanya ya. Nah itu bisa memang tempat kan memang suka gitu. Mungkin Arinya usil atau apa, besok-besok lain kali jangan, harus hati-hati lah. Kalau perlu tempat baru harus misi-misi, jadi biar dia seneng gitu, nggak yang ya itu sih. Kak Roy. Iya. Saya ngucapin ini aja, salam buat neneknya. Kalau memang nggak mau diusir, Iya. ya nggak apa-apa. Mungkin bisa jagain. Tapi kamu jalankan yang kayak kata Robi bilang. Diusir lah, jangan, nggak apa-apa nggak diusir lah. Orang Itu banyak di belakang orang Roy banyak sekarang. nggak manfaatnya. Hah? Di belakang Kak Roy sekarang. Sekarang di belakang Kak Roy. Si Kayak marah banget gitu.
Marah sama Roy? Baik. Saya udah sering kok diomelin orang. Tadi kamu kakinya kayak kekunci gitu nggak sih? Iya, jadi kalau dia masuk tuh kakinya kayak kekunci, kayak jari-jarinya kayak nekuk. Kamu tahu nggak kenapa saya senyum? Karena tadi tim kami membacakan ayat-ayat Al-Quran yang efeknya mengunci kaki. Biar nggak frontal. Iya. Ada Pak Ustadz di situ. Dan itu bukti kalau ayat Al-Quran memang sangat bisa bekerja sekali ya dalam pengusiran makhluk-makhluk yang tidak baik di tubuh kita. Dan buat Mbak Yati, tolong didampingi dan dibawa Ari lebih ke realita ya. Maksud saya ketika udah mulai ngomongin nenek-nenek atau apa, diajak obrolin yang lain. Ngomongin cewek, calon istri atau apa gitu ya. Kasihan dianya, tuh pucet banget. Iya langsung. Yang pasti ibadahnya ya ditingkatkan lagi. Oke Ari, makasih banyak ya. Mbak Yati makasih. Assalamualaikum. Makasih Ari. Maaf lahir batin. Ya. Silakan. Dibawa aja itu atau mau Roy apain itunya? Kelabang? Oh, enggak sih. Kamu bawa dibawa lagi. aja. Nggak perlu Dan dimusnahkan. Tidak boleh Dilepas maksud saya. Dilepaskan. Enggak, Nanti kamu lepasin ya. dilepasin. Hari itu di luar kan ada kayak gorong-gorong di dekat Gitu. parkiran. Kan tuh agak lembab. Biasanya kan rumah mereka di situ. Lepasin aja ya. Iya. Makasih Ari. Makasih. Ya. Salam. Oke, kita lanjutkan ke partisipan yang lain. Roy, Baik. silakan. Seorang partisipan yang menghadapi kehidupan orang tua yang berpisah namun tak bercerai. Dan juga keluarga hancur sejak orang tuanya satu sama lain berselingkuh. Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Putri, angka kelahiran tanggal 4. Kebahagiaan remaja yang harus terenggut karena kemelut permasalahan orang tua. Perselingkuhan yang dilakukan ayah dan ibunya membuat luka batin yang mendalam di diri Putri. Perilaku apakah yang sebaiknya dilakukan Putri untuk membuat hidupnya bahagia? Partisipan yang lahir di tanggal 4 akan hadir di hadapan Roy Kiyoshi sesaat lagi. Tetap di Karma Baik. Pemirsa, ada Putri yang lahir tanggal 4 Februari dan tahun ini berarti menginjak usia 20 ya. 20 tahun, saya yakin mungkin kamu ngomongin soal permasalahan orang tua, betul kata Roy tadi? Tampaknya usia remaja kamu tidak dilalui dengan indahnya masa remaja. Sama berarti kayak aku ya. Ya sayang ya. Jangan nangis sayang. Ya sabar ya. Kenapa berat banget kayaknya ya? Baru Cerita sayang biar lega. ya, nanti dicoba dilihat sama Okoroynya ya, seperti apa Putrinya. Silakan Roy, ada sosok gajah di sini apa ya? Iya, saya turut bersimpati atas apa yang kamu alami sekarang ya. Jadi saya menggambarkan sosok yang abstrak sekali, ada gajah, ada hati, ada tengkorak. Saya ngerasa ayah kamu tuh sering selingkuh ya. Tapi perselingkuhan itu tuh dipicu juga oleh sang ibu kamu juga sebenarnya. Jadi sangat complicated sekali. Jadi ayahnya selingkuh, juga ibunya saling balas. Padahal sebenarnya awal pemicu selingkuhnya juga ya ibunya juga gitu. Tapi saya berharap ayahnya selingkuhnya sekarang udah mengurangi lah ya. Saya boleh tahu nama ayah kamu siapa? Jaya. Jaya, Pak Jaya. Jadi saya ngerasa Pak Jaya ini berselingkuh kemudian tapi makin lama makin sini harusnya sih berubah ke arah yang lebih baik ya. Tapi malah sekarang giliran ibu kamu yang selingkuh, dibales. Saling balas-balasan gitu mana ada habisnya. Gak kelar-kelar. Gak kelar-kelar jadinya. Memang dulu ayah saya sering berselingkuh, tapi makin kesini saya lihat ada perubahan.
dengan ayah saya. Dia sudah lebih, ya intinya membaik lah. Ya, lalu seperti apa? Iya, awalnya memang ayah saya kan memang kerjanya serabutan. Dan yang bekerja tetap itu ibu saya. Jadi semuanya yang membiayai itu ibu saya dari awal. Lalu ibu saya ya merasa sakit hati kenapa ayah saya berselingkuh itu. Tapi makin lama saya melihat ayah saya lebih baik dari sebelumnya, sudah berubah, sudah mau berubah. Ya. Dan ya intinya lebih baik dari sebelumnya. Tapi kenapa saat ayah saya sudah mengurangi itu, kenapa ibu saya yang seperti ini? Dan saya nggak pernah menduga kalau ibu saya bakal kayak gini. Karena yang saya tahu dia sayang banget sama saya dan adik saya. Dan selama ibu saya, ya saya taunya awalnya dari dia memutuskan untuk berhenti kerja sebagai karyawan. Dia memutuskan untuk membuka usaha sendiri, production house, dan bersama rekannya yang namanya M, inisialnya. Awalnya juga dia membuka kantor itu rumah di Bekasi. Di sana Bekasi, mama saya sering bolak-balik Bekasi Ciledug, rumah saya di Ciledug. Jadi ya untuk keluarga maklumin lah ya kalau misalkan kalau bolak-balik jauh, capek, terus juga ongkos juga setiap hari. Jadi mama saya memutuskan untuk tinggal di sana. Setelah tinggal di sana berbulan-bulan, kadang ibu saya sebulan hanya berapa kali pulang ke rumah. Saya waktu itu juga penagih hutang datang ke rumah saya. Yang di rumah saya itu hanya saya, adik saya, dan bapak saya. Kami nggak tahu ngomong apa, kami nggak tahu mau ngomong apa, takut salah. Karena itu tanggung jawab ibu saya, karena dia yang membiarkan semuanya. Saya nggak tahu kenapa ibu saya bertahan di tempat itu, karena di tempat sana itu tidak menghasilkan sama sekali. Selama 6 bulan itu nggak ada hasil sama sekali. Dan ternyata ayah saya bilang kalau ibu saya berselingkuh. Saya nggak tahu kenapa ibu saya setega ini biarin saya. Bahkan waktu penagih hutang datang ke saya, ke rumah saya bertiga, ayah saya, adik saya, dan saya itu saking takut salah ngomongnya, akhirnya kita bertiga kabur dari rumah. Adik saya dititipin sama bude saya, ayah saya ke rumah kakak saya di Depok. Saya nggak mungkin ikut karena saya juga bekerja. Lalu saya numpang di kosan teman saya. berapa jumlah utangnya mamamu, ibu? Yang saya tahu itu sekitar 30-an, tapi mungkin lebih banyak dari itu, saya nggak tahu. Utangnya sama orang di kantor tuh atau rentenir? Dealer. Oke. Sama. Kebutuhan utang buat apa katanya? Waktu itu mobil nggak kebayar. Cicilan mobil. Iya, mobil nggak kebayar, akhirnya mobil digadaikan, tapi ternyata nggak dibayar. Oke. Banyak nggak tahu, saya nggak ngerti masalah itu. Papa udah berangsur lebih baik sekarang sebagai seorang bapak. Iya, dan yang saya rasakan sekarang, saya kecewa sama ibu saya karena ayah saya udah mau baik. Ayah saya nggak pernah yang namanya, ya emang sih pernah ngebentak saya, tapi itu jarang banget. Tapi kenapa kalau ibu saya tuh lebih sering marah-marah sama saya, lebih sering ngebentak saya. Bahkan saya
takut kalau mau ngomong sama, maksudnya cerita. Saya jadi introvert orangnya sama orang tua. Lalu ibu sama bapak gimana sekarang? Mama, karena kemarin kan Mama di Bekasi ya. Oh, Mama. Papa tinggal sama saya. Karena bulan puasa, Mama, saya kan waktu kemarin ngekos sama teman saya. Terus saya bilang saya nggak mau lanjutin ngekos karena bulan puasa saya mau ngumpul di rumah Bareng keluarga. Terus saya bilang sama mama saya, mama saya nanya kenapa berhenti, ya saya mau ngumpul sama keluarga. Maksudnya saya nyindir, kenapa? Maksudnya saya nyindir dia untuk ngumpul juga di rumah. Terus mama saya masih beralasan nggak bisa, banyak pekerjaan. Terus saya bilang, ya bisain lah, sempetin. Terus ya udah akhirnya bulan puasa kemarin, dari awal bulan puasa dia sampai minggu kemarin ada di rumah. Sekarang dia lagi ada di Bekasi. Dia bawa adik saya ke rumah nenek saya dan belum balik lagi ke rumah. Tapi Kak Robi salut sih sama kamu karena ingin menghabiskan Ramadan ini sama keluarga ya. Itu niat baik seperti itu aku rasa Allah akan mencatat kok. Kebanyakan orang mereka sibuk mencari rezeki yang berlebihan hanya demi menyambut hari raya Idul Fitri di bulan suci Ramadan sehingga melupakan yang arti dari waktu yang diberikan sama Allah tentang bulan Ramadan ini. Karena belum tentu kita akan menghabiskan bulan Ramadan yang sama di tahun depan. Jadi yang namanya waktu itu memang lebih berharga daripada harta. Dan pemikiran kamu lebih dewasa dari ibumu. Jadi aku salut. Nah, aku sih berharap kalau nanti kamu sudah menjadi seorang ibu, apapun yang keburukan dari ibumu, dari mamamu jangan dicontoh ya. Sekarang status papa mama bagaimana? Cerai atau tidak? Secara keluarga bercerai. Secara keluarga? Iya, udah rembukan sama keluarga, udah diomongin. Mereka pisah. Secara agama berarti sudah bisa. Ya, seperti itu. Enggak Saya juga? nggak ngerti juga. Enggak jelas Ranjang juga? aja gitu. Oke. Dan semenjak utang-utang mama saya banyak ke rumah. Terus juga nggak ada pemasukan kan di keluarga saya. Ayah saya udah umur 53 dan hanya saya yang bekerja. Tadinya saya kuliah sambil bekerja. Tapi memang karena tidak ada pemasukan lagi, ya saya mengorbankan kuliah saya untuk kehidupan sehari-hari. Apa ya? Pintu kuliah itu bisa usia kapanpun. Pintu rezeki tolong dilaksanakan yang di depan mata. Ya, yang namanya menyambut atau menyambung sekolah bisa kapan saja. Jadi jangan disesali masa lalunya. Yang penting cari rezeki buat orang tua, buat kamu ya. Oke. Datang sama Bude ya? Iya, sama Bude. Oke. Ini Bude dari bapak atau mama? Dari mama. Mama. Waduh. Iya. Udah, Mas Robi undang ya? Iya. Ya, Bude masuk yuk. Putri. Ya. Halo Bude, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lebih dekat ke Putri boleh. Ya. Bude Halo. ini adik atau kakak dari mamanya Putri? Kakak Kakak langsung. kakak kandung. Penyambung lidah dari pemirsa, emang sesungguhnya seperti apa adik Bude ini? Apakah memang berubah mendadak atau memang tabiat dari kecil, dari remaja seperti itu atau gimana sih? Kalau dari remaja sih saya memang udah mengenal adik saya ya, sifatnya memang temperamen. Dari remaja dia juga udah mandiri sih sebenarnya, bekerja tuh memang udah giat. Memang dia anak yang tangguh ya. Kalau saya tahu adik saya pintar nyari uang gitu. Pindah kerja kemanapun dia bisa gitu loh. Mencari uang sendiri sampai dia berumah tangga pun dia masih bisa ya. Mencari uang, menghidupi keluarganya. Walaupun suaminya bekerjanya tuh tidak tetap gitu loh. Nah, semakin kesini dia bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Saya senang dengernya gitu. Terus, nah memang keadaan rumah tangganya tuh awalnya seringlah cekcok ya berumah tangga suami istri. Saya nasihatin ya namanya orang kalau udah
ada itu biasanya kan angin lebih kencang. Kalau bisa bertahan, pertahankan. Jangan sampai ada perceraian atau apa. Terus kalau bisa diperbaiki gitu loh. Nah suaminya udah mulailah sekarang. Terus makin kesini dia makin kerja makin enak. Terus pernah juga dia tinggi gajinya gitu. Dia makin tertarik. Kemudian ada lagi yang nawarin temennya, gimana kalau buka usaha gini. Nanti hasilnya gini. Dia ikut. Ternyata dari temannya ini ketemu lagi orang lain lagi, orang yang lebih menurut dia tuh baik. Pencar. Jadi tadinya pertemanan yang tadinya akrab dengan temannya ini pisah, jadi seperti pecah gitu loh. Jadi dia lebih berpihak ke yang saat teman baru ketemu ini. Nah, tapi yang baru ketemu ini saya bingungnya dia buka usahanya tuh di sana gitu, tempat itu kok bisa tiba-tiba nggak inget ke rumah gitu loh. Anaknya ditinggalin begitu aja. Saya udah bilang kenapa kok nggak pulang pergi aja. Alasannya kerjaan banyak, ongkos besar, transport nggak bisa deh dia bilang gitu. Nah terus saya oke lah kita pahamin ya, kita maklumin memang begitu. Tapi ternyata makin bulan kok nggak ada hasilnya kerjaannya. Ada gajinya enggak? Ya ini kan saya buka usaha sendiri sama dia. Kalau orang buka usaha kan ada apa ya? Ada hasilnya atau ada sedikit ininya lah gitu keterangan Apalagi ini sudah 6 bulan ya Bu Dwi. Iya. Sampai sekarang kok begini terus gitu loh. Ternyata saya dengar terus dia minta cerai sama suaminya. Dia cerita sama saya akhirnya ketemu sama seseorang lah. Saya juga nggak bisa sujun ya. Kalau dia bener pacaran atau enggak, dia bilang sih enggak. Tapi yang namanya di sana itu kan nggak mungkin lah dia tidur di sana. Saya juga mikir, saya nggak bisa sujung juga sama dia, sama orang itu. Entah itu diguna atau apa, saya juga nggak bisa bilang begitu. Nah, Tahan dulu Bu De, Kak aku mau ke Roy dulu tuh. sebentar ya. Roy, ini kan sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang tidak disaksikan sama Putri dan Budenya dan juga papanya Putri. Mungkin Roy bisa menggambarkan melalui penglihatan Roy, sesungguhnya apa saja yang dilakukan mamanya Putri dan laki-laki tersebut. Apakah betul mereka melakukan usaha, membuka usaha atau apa? Kan Bude sama Putri nggak menyaksikan langsung kan ya? Nah, coba mungkin Roy bisa memberikan penglihatan, silakan. Ya, apakah Putri membawa barang-barang yang bisa Roy cium atau bisa Roy lihat? Bawa. Berarti sampai sekarang gantung ya Bude? Iya. Harapannya ke depannya pengen masih atau berpisah? Harapannya ya ibu saya cepat sadar aja kalau selama ini anak-anaknya butuh dia di rumah. Pinginnya sih Sadar pulang ke rumah. kembali gitu, tapi udah ada pertemuan. Soalnya anaknya nggak ditemuin. Yang Putri yang ini. Putri baju biru ya? Ya, Ini baju apa? baju terakhir mama saya pakai kemarin di rumah. Jadi beliau tuh nggak mau lagi lihat kehidupan kalian gitu ya. Dia memilih menjauh gitu ya. Kalau Roy lihat, apakah mamanya Putri ini ada motif balas dendam atas apa yang papanya pernah lakukan dulu? Lalu mamanya pengen membuktikan, gue juga bisa nih selingkuh. Gimana Roy? Dari yang dilihat di sini sih ada motif balas dendam. Motif balas dendam, lalu kemudian saya melihat mereka adegan dewasa di sini. Dan setelah adegan dewasa itu, mereka saling berikrar satu sama lain di tempat tidur. Dan dia bilang, mereka saling bilang, aku nggak bakal ninggalin kamu kok, tenang aja. Kita saling bersama satu sama lain. Itu yang saya lihat di salah satu hotel melati di salah satu daerah. Dan ternyata beberapa kali ini mereka merencanakan ada liburan bareng belakangan ini. Di bulan Juni, Juli, Agustus mereka akan berpindah tempat, mencari tempat yang baru. Jadi bukan karena dia ingin
buka usaha atau apa atau itu hanya untuk alasan dia? Alasan saja. Sebenarnya sebenarnya ibu kamu ini udah terlanjur cinta juga. Tadinya motifnya balas dendam. Tapi ketika sudah kena dengan laki-lakinya dan melakukan jauh lebih dalam lagi, akhirnya ternyata berikrar satu sama lain setia. Kita sebagai anak hanya bisa doain ya yang terbaik. Yang laki-lakinya itu setahu saya itu punya istri loh. Iya, Roy lihat dia punya istri. Dia punya istri. Dia juga tahu kalau dia punya istri. Setiap kali Udah kita melakukan nasehatin seluruh kakak itu ngumpul. setiap kali melakukan pertemuan, Udah handphone si prianya itu dimatiin, WhatsApp-nya diblok. Kemudian ketika sudah mulai hubungan lagi, diblok lagi kan. Kalau misalnya sudah pulang, baru dibuka lagi. Ini hubungan yang tersembunyi atau alias backstreet. Dan satu lagi foto. Iya, akan ada perencanaan liburan ke Bali. Itu dia diguna-guna atau memang pure saling-saling jatuh cinta? Awalnya motifnya balas dendam, tidak ada guna-guna. Oh, tidak ada. Tetapi lama-kelamaan jadi pure cinta. Oh. Karena seorang wanita, kalau ketemu yang model beginian, ketika suaminya tidak ada lagi gairah dan ada seseorang yang masuk, ini akan menjadi bumerang buat kalian. Yang herannya lagi, cowoknya nggak mau lepasin ibu kamu. Saya melihat istrinya rambutnya pendek. Saya pernah melihat. Siapa Vina ya, nama Vina? Nama istrinya? Saya tidak tahu, tiba-tiba muncul nama di pihak pria tersebut. Itu yang bisa saya ungkap sedetail-detailnya. Putri tuh pengen fotonya tuh nggak begini tapi begini. Iya, mudah-mudahan ya. Saya yakin lah doa anak itu kalau dipanjatkan terus-menerus pada ibu, itu nggak akan putus lah ikatan ibu dan anak. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin enggak. Yang saya kasihan sama anak-anaknya itu dari kecil didikannya keras. Kalau bicara tuh nggak pernah lembut, nggak pernah dari hati ke hati gitu sama dia. Semalam dia ngobrol sama saya terus dari hati ke hati. Saya bilang, coba kalau seandainya mama kamu kayak gini, dengerin omongan kamu gitu. Dia bilang, nggak pernah. Mama tuh kalau ngomong, Putri, cuci piring. Dia seperti nggak nyuruh ke apa gitu, ke anak nggak pernah lembut. Jadi kalau udah kena kasar, tangannya juga kasar. Putri, saya ingin nanya satu hal. Apakah benar ibu siapa ya namanya ini? Ibu sebenarnya udah sejak lama dia tuh pengen kamu keluar ya dari lingkungannya. Aku nggak Nggak tahu. tahu. Sebenarnya ini atas perintah dari prianya. Dia selalu, saya ngelihat nih ada satu adegan di jam 8:30 malam. Dia itu keluar sembunyi-sembunyi terus pegang handphone untuk hubungin prianya. Kamu tahukah? Nggak tahu. Jam 8:30 malam di malam hari, setiap hari saya melihat ada adegan dia pakai daster, kemudian dia telepon dan dia cerita banyak hal. Sang pria ingin mengajak pergi jauh-jauh. Apakah ada kemungkinan tidak mamanya kembali lagi? Saya ingin menanyakan seperti itu di diri saya. Ada, pasti bisa. Di suatu saat nanti. Saya percaya ibu dan anak gak bakal bisa pisah. Tapi apa yang harus saya lakuin, Kak Roy? Berdoa, bersujud, ibadah dengan khusyuk. Saya rasanya udah benci. Saya kecewa. Saya tahu perasaan itu. Saya tahu banget perasaannya. Tapi berdasarkan waktu, nanti pelan-pelan akan hilang. Masalahnya, ya boleh. Ya, emang ayah saya pernah berselingkuh, tapi nggak pernah sampai ngorbanin anaknya. Iya. Kalau dia, semuanya, saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan masa depan saya. Saya kehilangan masa remaja saya. Mobilnya juga kemarin udah karena gara-gara dia nggak kerja, mobilnya digade, nggak bisa dibayar karena nggak ada penghasilan. Akhirnya mobilnya hilang. Jadi
serahin ke tempat gadis. Nah sekarang ini udah pada punya rencana mau jual rumah. Saya udah ketakutan sekali nih. Kalau takutnya dijual rumahnya untuk mereka aja, sedangkan anak nanti takut nggak urus gitu loh, takut. Jadi dibawa seakan-akan begitu kayak aja. dipelet gitu ya Budi ya? Iya, seakan-akan gitu. Loh. Tapi Roy Ya, nggak makanya melihat saya itu. jadi punya pikiran seperti itu. Makanya saya tanya sama Kak Roy, ini pure jatuh cinta beneran atau ada guna-guna? Tapi kata Kak Roy nggak ada, berarti Pure nggak ngerti cinta deh. soalnya. Tapi Cinta itu syartanya- sulit dideskripsikan dengan akal logika. Sehingga seolah-olah bagaikan magic. Ya, Kalau dari keluarga mediasi sudah ada Budi? Sudah. Dari sudah pihak ada laki-laki dan perempuan? Dari laki-laki kebetulan hanya suaminya aja kita kumpuli, kita panggil dengan adik-adik saya semua kita cerita kasih pengarahan gitu, kita nasehatin. Nah adik saya ini maunya tetap cerai, suaminya tadinya nggak mau, tapi karena dia udah nggak dianggap lagi seperti sampah lah, jadi dia ya terserah deh maunya apa gitu. Tapi sebenarnya dia intinya saya tanya, kamu mau nggak? Sebenarnya saya nggak mau, masih pengen sama-sama. Tapi karena istrinya lebih kuat suaranya, ya dia terserah. Tapi maksudnya belum sampai ke pengurusan ininya gitu. Baru hanya bicara-bicara Iya. aja. serahkan semua yang ada pada yang di atas ya Mbak Putri. Saya respect sama kamu kok. Dan saya pernah ngerasain hal yang sama juga. Terima kasih kan. Ya nggak apa-apa, doain yang terbaik. Berdasarkan waktu dan usia, kita akan bisa melihat siapa yang terbaik. Dan satu pertanyaan lagi di benak saya, apakah papa mamanya bisa rujuk kembali? Tidak. Tapi mamanya bisa menerima kamu kembali, tetapi tidak oleh ayahnya. Jadi nggak bisa balik Roy? Susah sekali memaafin ayahnya dari ibunya tuh digosok-gosok sama prianya. Tetapi sang pria masih ada kesempatan untuk menggosok-gosok ibunya untuk nerima Putri dan yang lainnya. Iya. Sedih ya. Ibu saya tuh selalu ngerasa dirinya selalu benar, egois. Jadi selalu menyalahkan ayah saya. Ya Dia kan? nggak terima kritikan orang lain. Bukan dari situ aja kita udah tahu jawabannya sebenarnya. Nggak usah pakai six sense atau indigo-indigoan. Sebenarnya ibunya tuh udah digosok-gosok sama pria itu. Kamu harapannya apa sih Put? Mama pengennya pulang ke kamu atau pengennya rujuk sama bapak atau Ya gimana? harapannya ya nggak apa-apa kalau misalkan saya kehilangan ya harta benda saya, kuliah saya nggak apa-apa. Yang penting saya ngerasain keluarga saya yang dulu lagi. Utuh ya. Jadi nggak begini, Hmm. tapi begini, gitu ya? Nggak begini, tapi begini. Semua itu kan kehendak Allah ya. Walaupun tadi mungkin Roy melihatnya mungkin ada kemungkinan bisa kembali ke kamu, tapi papa mama nggak bisa rujuk. Setidaknya kan bisa bersama, walaupun mungkin perceraian tetap ada. Jadi ada satu amalan yang bisa Putri ini baca terus setiap sholat, setelah sholat, atau mungkin juga setiap harinya. Itu di Al-Imran ayat 31. Nanti Putri buka-buka, nanti kalau ditulis di sini. Nah, di Ali Imran 31 itu Put, ada nanti bagian fattabi'un. Di fattabi'una itu, di fattabi'uni itu, ya, di bagian Ali Imran ayat 31 itu, ada nanti kalimat atau kata fattabi'uni, ya, itu kamu berhenti dulu terus membayangkan mamamu untuk kembali ke kamu, ke keluarga kamu, mendoakan, ya, habis itu dilanjutkan suratnya. Ya, insya Allah nanti orang yang hilang atau orang yang mungkin kita kangenin ya, itu yang kita sebut namanya atau kita sudah rindukan akan kembali sama kita. Terlepas dari keputusan apakah itu mereka kembali dalam pernikahan atau tidak. Tapi sesungguhnya tadi kenapa aku menyampaikan apakah sudah ada mediasi di pihak keluarga ya Budi ya. Karena kan yang namanya anak itu seharusnya memang sesungguhnya diminta untuk netral. Jadi kalau emang nggak bisa membuat akur orang tuanya, dimintalah ada perwakilan dari pihak
suami atau bapak yang laki-laki dan ada pihak dari perempuan. Ya, kalaupun memang mereka nanti bisa berbuat baik, mengarah yang baik, insya Allah kan akan ada taufik dari Allah. Taufik artinya mereka berdua sama-sama ingin berniat untuk melakukan sebuah perbaikan dan ibadahnya juga semakin terbuka, melaksanakan kewajiban dari Allah dan melaksanakan sunnahnya Rasul kita. Itu di An-Nisa ayat 35. Makanya tadi Robi nanya sudah ada belum nih? Cuman permasalahannya tampaknya pihak dari perempuan masih batu gitu ya, masih keras gitu. Bukan pihak ya, maksudnya sang perempuan, sang ibu gitu. Tapi saya rasa yang namanya batu sekeras apapun ketika kita doakan dengan tetesan embun, toh akan ada bolongnya juga nanti. Kita bisa menembus ke bagian dalam hatinya dari sang batu tersebut. Jadi maksud aku dari pihak Bude juga tolong, apalagi bulan suci Ramadan ini tetap mendoakan adiknya. Adiknya kan posisinya Bude. Iya. Adiknya untuk dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, baru bisa mengingat keluarganya juga. Jadi semua saling bekerja sama. Gak hanya anak-anak yang berdoa, tapi pihak dari Bude khususnya ya, karena kan keluarga perempuan. Ya, kita sih bertiga mewakili semua di sini berdoa semoga nanti di hari raya kemenangan kita, Putri berkumpul sama mamanya. Setidaknya ya, Put, setidaknya berkumpul berempat ya sayang ya. Kalau cerai atau tidak, harus kembalikan ke mama papa, karena itu urusan mama papa. Bahkan orang tua mereka pun nggak boleh ikut campur. Ya, yang penting kumpul. Ya, sabar-sabar Putri ya. Sabar ya Putri. Oke, udah cukup? Iya cukup. Malah cukup. Ya, Makasih, makasih Putri. Kak Dia Roy. makasih. Makasih, Assalamualaikum Kak Roy. warahmatullahi wabarakatuh sama-sama. Diamalin itu sayangnya, Ali Imran ayat 31 ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Roy, kita lanjutkan ke partisipan yang lain. Langsung saja. Ya. Seorang partisipan yang menjadi korban guna-guna hingga setiap malam merasakan teror ketakutan gaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Suhena, angka kelahiran tanggal 15, menyimpan jimat, alih-alih untuk melindungi diri dan keluarganya. Kesadaran bahwa menyimpan jimat berarti menyekutukan Tuhan, belum sepenuhnya ia rasakan. Perbuatan apakah yang sebaiknya dilakukan Suhena dalam kehidupannya? Setelah yang satu ini partisipan lahir tanggal 15 akan hadir di hadapan Roy Kiyoshi. Pemirsa, tetap di Karma Baik. Ya, pemirsa ada Ibu Erna di hadapan kami, lahir tanggal 15 Maret tahun 82 atau Suhena nama panjangnya. Tapi panggilannya Ibu Erna. Iya, nama panggilan sehari-harinya Ibu Erna. Kalau di KTP di surat nikah Suhena. Ibu Erna tiap malam tidur cukup nggak sih? Lumayan cukup karena bulan puasa ya jadi kurang cukup. Tapi kalau di luar bulan Ramadan bagaimana? Alhamdulillah suka cukup. Jadi nggak terlalu mengganggu waktu istirahat ya? Enggak. Apapun yang sedang Bu Erna hadapi tampaknya penuh dengan angka-angka dan juga dilema yang sangat mendalam dan bahasa anak sekarang tuh riweuh gitu. Riweuh, betul. Betul ya? Oh, Pak. Ya, semua ini tulisannya angka loh. Angka, bahkan saya tidak menulis gambar, bahkan menulisnya segitiga dan kubus persegi. Nah, di sini saya langsung saja nih to the point. Mbak Erna atau Ibu Erna ya, Ibu Erna sendiri ini, saya kok merasa mata kamu kosong ya, seperti orang yang terkena black magic. Tapi dari pihak siapa atau dari siapa itu belum diketahui secara pasti. Namun saya merasakan tiap malam sering merasakan ketakutan dan teror-teror gaib berupa pocong, kuntilanak, genderuwo, dan berupa bayangan-bayangan hitam yang langsung dari tangga. Itu maksud aku tadi. Itu yang Roy rasain. Saya mau nanya Robi, apakah betul tempat tidurnya Ibu Erna itu kolongnya ada kayak bolong gitu ya? Ada. Kamu tahu nggak waktu pas kamu kayak gini, kamu coba jatuhin pen gini deh. Nggak tahu. Terus kamu lihat di bawahnya.
kamu ngerasain ada sesuatu deh. Ada orang di belakangnya gitu dan langsung nangkep tangannya kayak gitu. Kalau saya kan jarang merasakan, yang suka merasakan tuh anak saya dua-duanya. Emang dari pancar mata bisa kelihatan ya Roy, apa orang tersebut dalam pengaruh ilmu hitam atau tidak? Bisa kepengaruh, bisa terlihat dan terpengaruh sekali karena matanya kosong. Kemudian juga sebenarnya dari gestur bahasa, gaya bahasanya, intonasi dan artikulasinya juga ada rasa takut ya. Padahal sebenarnya Roy pro sama kamu loh, Ibu Erna. Kamu nggak usah takut sama Roy ya. Satu lagi, saya melihat di kamar mandi bawah. Disitulah pusat energi makhluk gaibnya. Keseringan di situ. Bukan? Keseringannya di sini kan ada cucian piring dan kamar mandi. Oh my God. Selalu ada keseringan di situ makhluk-makhluk. Tuh dia. Coba nih, saya kasih kamu PR. Itu kamar mandi yang WC Jong, bukan kloset, duduk ya, WC squat. Ya kan WC squat itu? Iya betul. Itu tolong sekali, tolong diubah warna lampunya jadi LED warna terang. Kemudian juga ada aktivitas manusia di sana. Karena saya merasa di sana tempatnya gelap. Banyak alam peta, asura, yaksa, dan segala macam alam-alam. Apa ya bahasa yang lebih simpel ya? Alam jin, hantu, dan segala macam. Pusatnya mulainya munculnya dari sumber yang Pintu gerbangnya. pintu gitu, gerbangnya itu di situ ya. Oh, Iya. betul ya. Betul. Keseringan saya tiba-tiba tuh merinding, posisi kaki dingin. Kalau ada apa tuh bunyi-bunyi kayak macam tabung gas, kayak kalau kata orang itu mah apa ya, teluh gitu ya, guna-guna gitu kan. Tapi meledak kayak seperti tabung gas, posisinya adanya suka di situ. Di toilet situ Bu, Iya, betul. sering ada suara meledak. Sering kayak tabung gas. Itu posisinya jam 12 lewat 5 menit. Selalu. Keseringan selalu. Jam 12 lewat, jam 12 malam lah kita Iya. ibaratnya. Ibu yakin bukan karena tetangga dempetan nggak? Bukan, saya sampai nanya ke tetangga apa itu tabung gas, siapa meledak, siapapun. Tiba-tiba tuh suami saya merinding. Akhirnya mah ambil garam, saya kasih garam. Tanda apa itu yang meledak-meledak gitu Roy? Tanda adanya makhluk-makhluk astral atau makhluk peta, asura, kemudian juga ada alam-alam jin yang lain bercampur jadi satu dari berbagai kasta. Dan satu lagi yang kemudian yang saya ingin pertanyakan adalah, apakah Ibu Erna pernah bugil ya di depan umum atas kesadaran atau tidak sadar? Tidak sadar karena hawa emosi. Di depan anak-anak saya tahun 2013 kayaknya. Karena tahun 2013 itu posisi anak saya kan yang cowok masih kecil. Yang cewek baru SMP atau SD lah, saya lupa. Itu mereka belum tahu tubuh saya seperti apa. Kamu membuka Jadi tiba-tiba saya semuanya. ngelawan, buka semua. Nih lawan saya lo gitu, saya telanjang bugil. Aduh, ini pasti bukan dia yang mau. Pasti ada Ada yang seseorang. ngendaliin gitu ya. Ada yang ngendaliin justru. Begitu. Jadi hawa emosi anak saya itu ketakutan karena saking kebanyakan makhluk yang bermacam-macam. Jadi saya kasihan anak saya yang ngelawan secara itu karena saya nggak bisa ngelihat. Roy, aku mau nanya deh Roy. Kalau Boleh. kayak rumah atau khususnya WC gitu, WC toilet ya. ya. Kan kita sering ada kayak rumah yang dibiarkan banyak cawang yang dibiarkan. Itu bisa mengundang makhluk gaib nggak sih Roy, untuk menempati tempat itu? Iya. 100% bisa mengundang makhluk gaib. Ada trik dan tipsnya khusus, jadi Pasti pegang bersih. sapu, kemudian Sapu lidi. ya seperti itu. Banyak Bu, kayak sawangan gitu, lawa-lawa gitu banyak di langit-langit. Di kamar mandi itu. Kurang paham ya karena posisinya udah sibuk berobat sana, berobat sini gitu kan. Namanya kita pengen sembuh udah kemana aja kan. Berobat sana, berobat sini dalam konteks apa nih? Sakit atau apa? Rasanya itu kan badan saya kalau itu kan kayak digebugin, menggigil kalau udah jam 4 sore. Sampai malam tuh nggak pernah tidur. Saya sempat nggak pernah tidur tuh 5 bulan. Pengen tidur aja susah. Saya sempat ke dokter itu sekali suntik vitamin tuh 400, Ya ampun tuh banyak. 300, saking pengen tidur aja 5 300 menit. miligram. Sampai ke dokter lagi, kata dokternya udah nggak sanggup karena ditaikin dosis terus nggak mau tidur juga. Maaf Roy, aku potong Roy dan Ibu. Iya, Maaf, iya, aku iya, ingat. iya. Tadi tuh niatnya telanjang bulat itu untuk melawan makhluk gaib. Iya, Kata siapa itu bisa melawan dengan telanjang?
Ya, katanya maksudnya dengar-dengar kata orang itu biar dia sial tahu gimana lah. Nah itu Roy, itu mitos atau fakta Roy? Ada yang mitos, ada yang fakta. Konon turun-menurun cerita itu diturunkan seperti itu. Namun ya, sebenarnya kalau saya kan melakukan penelitian dan research terus ya tentang makhluk gaib yang takut dengan tubuh telanjang memang ada, tapi memang ada yang juga suka loh justru. Takutnya malah menarik, Pak. Iya, ada kan Robi, kamu pernah ingat gak? Saya pernah membahas seseorang partisipan yang diintipi oleh seorang genderuwo. Nah itu orang yang tipikal seperti itu. Namun kalau misalnya di berbagai daerah yang sakral nih, yang di pulau sakral gitu ya. Pulau Dewata seperti itu, kita kalau membuka itu malah diikuti. Malah dibenci dan diserap, malah ini apaan sih kok tidak menghormati. Kan ya. It depends on the person sama on the group gitu. Satu hal lagi, saya pengen bertanya nih, lagi-lagi pertanyaan random. Kamu pernah memanjangkan rambut gak sih Mbak Erna? Belum pernah. Coba segini deh, untuk menghalau energi negatif. Entah kenapa ya, saya pengen banget supaya ngerubah semua dari tatanan kamu itu, jadi jangan kayak orang yang lemah. Saya ingin melakukan satu, ini ya, makanya bedanya Roy dengan yang lainnya adalah saya ini anak indigo, saya multi talenta. Jadi saya ingin memakeover seseorang biar orang tuh saru gitu loh. Makhluk halus ngeliatnya, auranya beda ya gitu. Tapi balik lagi ya Robi, semua apapun bentuknya balik lagi ke perbuatan karma baik kita. Apa yang kita tanam itu akan berbuah di kemudian hari. Dan karma adalah niat. Niatnya baik, udah jadi karma baik. Yuk, ada teman-teman. Gak ada, Roy. Gak ada ya. Kalau aku lebih setuju daripada pakai wig, pakai hijab aja sekalian. Iya. Belum bisa dari hatinya. Tuh, sayang. Nggak bisa dipaksakan, ya saya kepengen kayak orang-orang berhijab gitu. Tapi saya dari sininya tuh belum bisa. Oh, sayang ya. Lebih baik. Iya benar juga. Saya setuju dengan hijab loh. Kalau memang kalau wig kan maaf, udah usia 36 ya. 36. Sudah terlalu. Anak saya udah kayak Kamela. Itu yang sering kejadian lihat makhluk-makhluk halus itu. Oh, jadi keseringannya dia. Jadi saya yang emosi. Yang sering emosi ngeliat itu siapa? Ibu atau anak ibu? Ya karena anak saya itu ngelihat tangan doang, kepala doang, kaki doang, rambut doang. Jadi sayanya yang kesel. Bisa lihat kayak gitu. Karena saya ngebela dia gitu. Nah, Roy, kembali ke yang Roy bahas di awal. Penglihatan Roy apakah memang rumah ini akibat dari WC tadi atau yang berhubungan dengan mata ibu seperti terlilit dari ilmu gaib itu yang Roy lihat yang mana penyebabnya? Penyebabnya juga dari dua-duanya. Dari WC yang tidak terurus atau terbengkalai, kemudian juga saya mencurigai satu orang lagi. Suami kamu juga main-main aneh-aneh ya? Black magic atau guna-guna semacam punya jimat atau kena guna-guna ya? Dia yang sering kena guna-guna. Belum lama sebelum puasa saya sempat ngobatin dia juga. Ngobatin ya seperti kalau menurut dari utusan Banten ziarah, katanya ziarah dulu ke orang tua dulu baru berobat ke saya. Siapa tahu lebih sembuh, tapi alhamdulillah sembuh. Saya setelah dari Banten ziarah ke Jawa ke orang tuanya dia, itu saya sempat, suami saya belum lama saya sempat stres juga mikirin dia. Itu dia mulai buang air besar setiap jam 12 sampai pagi nggak berhenti-berhenti. Sampai nggak bisa tidur, ada 1 bulan. Sempat dia buang air besar 1 bulan juga, badannya nyampe habis. Non-stop? Non-stop. Ya Allah. Tapi padahal sudah berobat ke dokter, nggak bisa juga. Akhirnya saya berobat lagi ke Banten, kata dari Banten cobalah ziarah dulu, berobat terus, berusaha, namanya kita berusaha ya. Tapi alhamdulillah semenjak mau puasa 3 hari ini lumayan suami saya. Iya baik. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ingin bertanya, ada lagi kah unek-unek yang Ibu Erna bisa keluarkan kepada saya dan saya bisa bantu hari ini juga? Saya kepengennya yang suka di rumah mengganggu anak saya itu makhluk apakah kiriman, apakah yang ada di situ? Makhluk kiriman atau makhluk yang berada di situ, Robi? Nah itu tadi pertanyaanku juga. Makhluk yang ada di situ, sebelum dia ada, makhluk itu sudah ada duluan. Oh, satu lagi nih simbol supaya dia tidak banyak pikiran. Saya butuh gunting di sini.
Saya sempat ngegebukin anak saya juga, Jangan. sempat membenci suami saya dulu juga, tapi karena hawa apa ya, mungkin Emosi terus ya, Bu, ya. tiba-tiba sudahnya nangis sendiri. Jangan digebuk Untung anaknya. suaminya sayang sama saya, ngedampingin kemanapun. Nanti trauma loh ya kalau digebuk. Nah, Roy, ini aku kebetulan Ibu, aku dapat kabar datang sama suami ya. Betul. Aku pengen dengar langsung testimoni. Boleh aku undang ya, Roy? Boleh. Ya, Bu, suami dari Ibu Erna dengan Pak siapa? Pak Wasman. Pak Was ya? Pak Wasman. Gabung Pak sama Wasman. istri yuk. Saya sempat kecelakaan 3 kali juga, Pak. Pak Wasman, silakan hadir di sini. Tapi emang rumah tuh pasti ada punya Pasti rumah. ada ya. Makanya kan misi-misi ada yang ikut, ada yang Wah, bawa apa Pak? Tas Ibu? Tas ibu, Wow. Kenapa dibawa ke dalam? katanya ada isinya cuma saya Agak nggak sini tahu. Pak. Oh iya. Iya, Agak lagi. Sini aja. Pak. iya. Lebih merapat. Saya nggak tahu nih pendapat dari Roy Kiyoshi. Langsung aja ke Roy. Tadi kan Ibu tampaknya melihat Bapak ada hubungan dengan ilmu gaib, kata Roy kan ya. Dan juga tadi Bapak mengalami diare 1 bulan full gitu. Roy, pertama kali Bapak melintas di sebelah Roy. Biasanya kan kalau orang indigo bisa merasakannya. Emang apa yang Roy rasakan dari si Pak Mur ini? Pak Wasman. Pak Wasman. Iya, iya. Pak Wasmat sendiri Wasmat. kalau waktu pas melintas gitu ya, kalau saya reka adegan gitu, saya merasakan dia sebenarnya sakitnya ini belum sampai tahap parah atau santet, tapi lebih ke arah apa ya, guna-guna. Santet tuh lebih parah, guna-guna tuh lebih masih bisa mempengaruhi pikiran. Tapi kalau ini masih sadar dan dia bisa ada eye contact, ada senyuman. Iya, masih bisa. kosong, ya. Gitu. Ini tasnya ada di apa di bawah-bawah? Ada sesuatu yang ingin ditunjukkan mungkin? Dari awal. Ada Kak Roy, cuman Apa itu? dari tahun 2012-13. Tapi saya ini bentuk ini, ya saya bawa aja namanya pengen sembuh. Itu apaan? Kayak bentuk kayak gini, cuman yang sering nempel di badan saya ini Don't touch. yang keseringan. Kayaknya kita butuh kain hitam karena terlalu nyaru Iya. warnanya. Ini apa sih? Kayaknya Oh my god. Atau di balik sini aja kali. ini katanya bambu Taruh di kuning. atas kain. Iya, Bambu taruh. kuning tanpa bolongan. Sorry. Gloves buat Roy. Tapi yang melekat di badan saya ini yang dari tahun 2014. Sarung tangan buat Roy. Ya, aku iniin dulu. Ibu, punten itu tadi gelangnya ada hubungan dengan ilmu juga. Dari Pak Ustadz suruh Oh, dipakai. boleh tasnya taruh di bawah. Gelangnya boleh dicopot kan sama Pak Ustadz? Boleh ya. Semuanya taruh di sini. Yang ini juga semua. Nah, biar ketoan gitu ya. Sip. Dipisahin boleh Bu? Masing-masing kan? Masing-masing. Itu isinya apa aja sih? Koin. Kemudian juga apa namanya? Gelang. Iya. Kemudian ini apa itu? Batu. Buntut cicak pun saya punya cabang 2. Aduh. Buntut cicak. Cabang 2. Oh. Saya punya, dia punya. Bawa. Bawa. Aduh, enggak deh. Makasih ya. Ini aja udah cukup kok. Sebentar deh. Senyum Bapak sama Ibu tuh kan jauh beda ya. Bapak itu orang yang tanpa ada masalah dan hal-hal beginian gitu. Kalau dari mata orang awam ya, tadi kami diskusi. Senyumnya tuh benar-benar tulus manusia gitu. Sedangkan Ibu, wajahnya itu kayak banyak permasalahan setelah punya barang-barang ini. Saya mau nanya sama Bapak, Bapak juga punya barang begini nggak? Saya nggak punya. Oh, pantas. Bapak setuju nggak istri beginian barang-barangnya? Saya nggak setuju. Pantas. Kalau saya geledah dompetnya Bapak, kamu berani? Ya. Saya nggak berani kalau taruh gini kan pantangannya banyak, Om Roy. Jadi kencing harus ditaruh gitu, berabe jadinya. Dompetnya mau digeledah Om Roy, mau nggak? Oh, boleh sih. Bolehkah? Heeh. Boleh. Ada apa Roy, yang Roy rasakan di dompet Bapak? Wih, tebel ya. Coba ya, saya Iya. tetap menghargai privasi beliau. Biasanya kamu nyimpannya di sini ya? Iya. Bu, apa nggak takut itu disebut menyekutukan Allah, Bu?
Ada bendaan di Saya sini tetap sebenarnya. percayanya maulah tetap percaya maulah yang satu gitu. Iya, tapi itu kan secara nggak langsung Ada ibu satu membawa benda. barang-barang itu seperti Kalau ada Tapi ini udah ya, saya lama ya nggak kan? gunakan, yang Apa, sudah digunakan ini kulit aja. harimau. Gelang. untuk Ah. untuk apa? Untuk zikir. Tuh kan? Apa? Saya I lupa, find Om Roy. something. See, I found it. Ada apaan? saya lupa itu udah nggak itu lagi sih sebenarnya. Kartu apa itu? Itu bukan kartu ya. Kulit harimau. Kulit. Itu bukan kartu. Katanya nggak main-main begitu. Karena indera penciuman saya tidak akan bisa luput dari penciuman Roy. Jadi ketika saya melihat ada sesuatu di dompet kamu. Ini Dapat kalau dari- saya sita gimana? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dapat dari mana, Pak? Katanya nggak main begituan. Udah lama Ceritanya sih. udah lama. Dulu kan di kantor saya kerja sering banyak gangguan gitu Om Roy. Jadi saya Kamu datang lupa ke ya orang tadi waktu pinter. saya tanya itu? Saya lupa. Sebenarnya kirain udah nggak ada. Masih ada. Itu lupa karena udah nggak itu lagi sama saya. Aku tuh paling nggak suka deh. Maksudnya orang-orang selalu menyalahgunakan apa ya? The Arabic stuff? Iya, The maksudnya Arabic saya bilang ini ya, entah firman Allah atau apa ditulis di Iya. situ. Kan ini penyalahgunaannya Pak ya. Iya. Dan Ibu juga Pak Ustadz mana gitu yang ngasih pembekalan kalau itu dipakai buat zikir ya nggak apa-apa. Cuman katanya dikasih sesuatu di dalamnya. Iya kata dia nih pakai nih, saya pakai aja. Buat apa katanya? Sampai melekat, sampai kayak begini berbekas. Iya. Buat jaga itu. Dari Buat jaga. tahun 2014. Ini koin ya? Iya, Ini koin apa? Iya. nggak ngerti. Saya bawa aja. Kalau misalnya koin ini yang muncul adalah gambar nenek-nenek, berarti dia akan masih ikut ya. Tapi kalau saya lempar ini koinnya gambarnya garis-garis, Robi, Oh, ada 2 sides ya. ada 2 slides. Kamu berani nggak ini dimusnahkan semua? Tapi bukan saya yang musnahin, kecuali ini yang saya musnahin. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Siapa yang mau lempar di sini sekarang? Saya nggak berani ngelemparnya. Kenapa? Karoy aja. Baik. Nggak ada yang berani karo. Kita lihat. Tadi ingat kalau yang Kalau nenek, nenek diikut. masih ikut, kalau Kalau yang yang garis? garis-garis tidak. Boleh lihat yuk. Yang kita lihat. itu apa? Garis-garis. Garis garis. Berarti bunda udah nggak. Ya. Sih, makanya hal-hal beginian tidak usah terlalu diimani. Semua itu Iya. harus berpaling pada yang di atas atau Allah. Nah, kalau memang kamu ini udah nyaman seperti ini, Iya. ya sudahlah, saya tidak bisa bilang apa-apa. Oh, janganlah Roy. Masa Tapi- ya sudah. Iya, saya sebenarnya orangnya nggak tegaan ya. Tapi memang benar. Kalau misalnya tidak pakai gini-ginian lagi kan harusnya jauh lebih baik ya. Iya, Jadi nggak makanya saya dibimbing. pengen nanya gitu. Masih ada enggak ini? Ini kalau aku sita boleh. Boleh, nggak apa-apa. Baik. Ini kamu hancurkan, kamu pikir-pikir lagi karena ini udah lama banget melekat. Aku rasa barang-barang seperti itu malah magnetik deh. Memanggil makhluk-makhluk halus gitu loh, Bu. Dan juga walaupun Ibu tetap yang namanya mengimani atau mempercayai sama Allah, tapi apapun yang Ibu lakukan kemarinan, Bapak juga masih punya tadi, itu kan berarti sempat menyekutukan Allah ya Bu ya. Dan dalam Islam kan itu dosa numero uno, paling pertama itu Bu. Dan neraka adalah balasannya. Jadi bagi aku sebenarnya sih lebih baik dilupakan semua Bu. Yang digelang juga itu lupakan saja. Iya, kalau yang ini udah saya lupakan. Cuman ini yang belum nih, yang belum Kenapa saya itu lupakan. susah banget Itu untuk kenapa? dilupakan? Saya belum, maksudnya secopot-copotnya di tangan gitu katanya. Emang Pak Ustadznya bilang apa sih fungsinya? Katanya seputus-putusnya aja dari tangan gitu. Boleh nggak dipakai gitu, putus sendiri. Maksud Robi tadi, maksud Nak Robi ini emang efeknya itu apa fungsinya? Setelah Kata pakai dia- itu tuh apa gitu? Kata dia biar biar jaga badan lu sendiri gitu. Tapi saya kan tetap percaya sama yang satu gitu. Kemanapun saya pergi tetap dilindungi sama Allah gitu. Jadi maksudnya Pak Ustadz ini ya, kalau kita pakai dengan analisa kata-kata, maksudnya Pak Ustadz berarti kalau itu menjaga ibu itu Tuhan berarti. Iya kan? Iya betul. Berarti itu gelangnya Tuhan. Emang Allah dalam bentuk gelang? Enggak kan? Enggak. Ya. Lah iya dong.
Berarti maksudnya Pak Ustadz adalah yang menjaga ibu setan. Kalau dalam bentuk benda seperti itu, logikanya Ibu ya. Iya, betul. Kalau Pak Ustadz bilang ini buat penjagaan, loh Pak Ustadz, emang ini Tuhan? Ibu seharusnya ngomong gitu. Iya. Emang ini Tuhan Pak Ustadz, ini kan gelang. Kalau kita punya logika yang benar pada saat diberikan seperti itu ya. Iya ya. Kalau menurut aku sih sudah nggak ada fungsi. Bapak juga yang tadi sudah diambil roh ya. Sudah saya sita, akan saya bumi binasakan dengan cara yang sopan dan baik. Betul. Tuh. Ya, Saya apalagi kesini juga keluhannya? kemarin izin dulu sama Abah itu, Bah saya mau ketemu Kak Roy. Udah nggak apa-apa kata dia, ikut aja gitu. Kecuali kalau gelang itu dipakai amalan buat berzikir sih nggak apa-apa Roy. Tapi kalau Iya. nawaitunya untuk menjaga dia, aku kurang setuju. Masa Iya. Allah dimediasikan dengan gelang? Gitu sih ya. Benar-benar. Saya setuju sekali. Itu aja sih Bu. Semoga kamu bisa hidup baru ya dan melupakan semuanya dan kembali ke jalan yang benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Terima kasih Kak Roy. Udah lebih lega belum Bapak sama Ibu? Saya udah lega. Bapaknya sayang lo sama ibunya lo. Jangan diomel-omelin kalau malam. Yang bawel tuh istrinya lagi. Iya, Ya betul. kan ya? Iya. Tuh. Kasian loh. Baik banget suaminya nggak pernah selingkuh. Tapi saya mau nanya Kak Roy, saya itu nggak pernah jalan kaki ke searah sana, kemana ya Mas itu rumah itu. Saya nggak pernah jalan kaki. Selalu kemanapun pergi saya naik motor. Maksudnya? Iya. Karena saya kalau ngelangkain tanah itu, saya suka kambuh lagi sakitnya gitu. Di jalanan gitu, posisinya ada di jalanan. Bagi aku gini Bu, ini kan masalah kontrol hati ya. Iya. Ya. Yang namanya manusia kalau misalkan kita itu suka, maaf Ibu ya, kalau kita suka berzikir, itu pasti bisa menenteramkan hati kita. Tertulis juga di Ar-Ra'd 28 Ibu, yang namanya berzikir itu Allah akan memberikan ketentraman di hati kita. Jadi kalau Ibu ragu untuk melangkah sembari berzikir, tahu nggak kenapa itu setan bisikin Ibu jangan melangkah? Itu artinya setan itu mau menghentikan langkah Ibu untuk latihan tawaf. Insya Allah suatu hari Ibu umroh, Ibu naik haji. Amin. Kalau Ibu nggak latihan fisik dengan jalan di jalan itu, Ibu nggak akan pernah nanti ada panggilan untuk umroh. Jadi kalau ragu nih, hati nggak tentram, zikir aja. Pasti Allah ngasih ketentraman di hati. Ya. Dan kalau Robi boleh saran, mohon maaf sekali, mungkin ganti guru ya Bu ya. Iya. Ganti guru ya. Ganti penasehat. Ya. Itu aja sih. Bapaknya kayak tersiksa di rumahnya Roy. Iya, bapaknya baik, baik banget. Kelihatan kayak suami-suami takut istri gitu. Iya Pak ya? Ibunya sering kayak gini. Lu awas ya pulang malam ya. Itu yang aku lihat. Iya, Maya enggak gitu. Kelihatannya sabar banget. Ingat aja Allah ya Bu ya. Baik Biar loh, tentram hatinya. Pokoknya buat ibu sama bapak sehat selalu, makin rukun. Amin. Laura boleh nanya terakhir aja. Ibunya sering cemburu sama bapaknya ya? Enggak sih Kak Roy, Kok sering dicariinnya posesif banget sih? dicariinnya kan kalau waktu jam 3 belum pulang, harus kasih kabar gitu ke saya di mana Wajar gitu. lah, jam 3. Mungkin syuting karma kali. Jam 3 belum pulang kayak om-omnya di sini demi istri dan anaknya. Jadi was-was, kita namanya kerja jauh gitu kan, berangkat dari jam 5, kok jam 6 belum pulang, Bukan, hanya bawa kendaraan. Iya. Gitu. Jadi saling sayang. Ya siapa yang nggak curiga orang bapak senyumnya manis banget. Iya, baik loh. Jangan diposesifin, kasihan. Seharusnya bapak yang cemburuan, soalnya ibu cantik banget. Iya. Nah, jadi kan intinya berdua sama-sama setuju untuk datang ke karma agar dapetin yang namanya taufik kepada Allah kan. Niat untuk beribadah lebih kepada Allah. Sekarang Robi tanya ini terakhir, sebelum bapak ibu berpamitan ke rumah pulang. Apa yakin mau memediasikan Allah melalui sebuah gelang? Kayaknya enggak. Copot kalau gitu. Cepat aja. Kayaknya enggak Kak Roy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terharu saya. Alhamdulillah ya Allah. Diamalkan untuk berzikir, jika itu jumlahnya ada berapa, tambahkan sekian, kalau itu boleh. Tapi kalau mengimani ini sebagai wakilnya Allah melindungi kamu, na'udzubillah. Jangan ya Bu ya, sedih aku mau nangis loh. Iya. Ya, terima kasih. Sayangin suaminya ya. Makasih ya Bapak Makasih, Ibu. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Kak Roy. wabarakatuh. Kak Robi. Sama-sama. Makasih. Kamila, makasih. Iya.
Itu tadi buat apa emang si apa? Ini akan saya sita. Nggak, biasanya Bapak itu buat apa kalau Biasanya ini kalau untuk macan untuk kewibawaan. Nggak apa-apa. It's okay kok. Is it okay? It's okay. Buat kewibawaan. Buat kewibawaan. Oke. Saya mau lanjut kepada Mela di sini dan mumpung ada Roy Kiyoshi. Roy, aku pengen nanya deh, tadi itu ada selintingan bahwa Mela tuh sebenarnya agak-agak, saya nggak tahu sih Roy ya. Kayaknya itu ada seseorang yang bikin dia tuh nggak nyaman. Siapa itu? Nah itu seseorang ini apakah, maaf ya, teman duetnya atau gimana? Soalnya mereka sendiri bagi-bagi waktu gitu. Iya. Kalau bersama, Roy sendiri melihatnya gimana? Ada kecenderungan ke arah sana sih Pamela. Ada kecenderungan ke arah sana, bisa terjadi konflik dan keretakan. Mudah-mudahan sih bukan dari partner kamu. Iya. Tapi kalau misalnya memang ditanya kembali, kan Pamela sering nanya ya, bagusan sendiri apa duet gitu ya. Sebenarnya di alam pikiran kamu. Tapi sebenarnya kalau aku bilang sih, kalau memang Pamela mampu, karena Pamela sendiri tuh punya ciri khas sendiri gitu loh. Punya ciri khas muka yang gampang diingat, kemudian juga rambutnya kayak gini. Menurut Roy, yang duo itu banyak banget. Banyak. Tapi yang punya ciri khas dan taste itu kan beda gitu. Jadinya kalau memang jawabannya, mungkin juga ya, saya juga merajuk pada pertanyaan Robi, siapa sih yang nggak senang? Mungkin juga partner kamu. Tapi di sini tidak mengadu domba. Hanya saja adanya sedikit panas atau konflik sehingga jadinya agak-agak sendiri-sendiri. Tapi bukan konflik besar lah, saya berharap ya. Mela sendiri perasaannya apa gimana? Ya menjaga aja sih kalau yang sekarang. Karena kan yang kemarin itu kan udah terlalu deket dan akhirnya ada masalah dia tetap nggak percaya Mela, malah percaya orang lain. Jadi kalau sekarang ya udah sebatas kerja sama untuk ketemu nongkrong biasa dibedain. Iya. Tapi chemistry-nya apa? Tetap dapat di panggung kalau misalnya ya, karena kan kita teman main dulunya. Terus sekarang juga membedakan kerja sama main tuh dibedain gitu. Jadi nggak mau kayak kemarin. Kalau kemarin kan tinggal bareng, main bareng, kerja bareng. Jadi udah tahu kejelekannya masing-masing. Ternyata gitu ya. Soalnya aku sama Roy kita karaoke bareng, nonton bareng ya Roy, ke restoran makan bareng sama tim-tim Karma semua. Itu demi chemistry. Kalau Mela malah menghindari ya. Iya, karena yang kemarin udah nyatu banget. Malah ternyata kan pisah. Iya. Lebih serem pisah dari duo atau dari pacar? Sakit sama duo sih. Iya. Beda. Karena udah aku anggap saudara, kita tuh udah sama-sama, udah saling bareng, udah kerja bareng, bangun dua serigala bareng, tapi ternyata lebih percaya sama orang lain tuh sakit banget. Iya sih. Kecewa banget sih. Aku baru tahu. Kita berusaha untuk nyatuin lagi, tapi tetap dianya nggak mau mempertahanin, malah itu bedanya sisterhood sama boyfriend ya Roy? Iya, sisterhood sama boyfriend. Ternyata lebih susah pisah dari sisterhood ya? Benar. Tapi mudah-mudahan ini ada hikmahnya ya dari ya, udah atas. Ikhlas. Mungkin udah jalannya juga. Mungkin udah jalannya, kalau misalnya kamu independen, tiba-tiba langsung ya amin aja ya. Insya Allah buat kita bertiga yang bekerja untuk ibu mah nggak ada penghalang di antara doa. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya kalau saya sama orang. Amin. Oke, nah Roy aku pengen nanya nih. Jadi ini kan temenku tuh cerita ya. Dia semalam mimpi, ini temenku nih mimpinya ajaib-ajaib deh. Dia tuh mimpi perang-perangan gitu pakai pedang. Kayak bukan pedang Star Wars itu ya, pedang beneran pedang sword gitu. Itu katanya itu artinya merugi, dia bakal kayak ada sesuatu yang tertunda gitu, betul? Iya sih, benar juga katanya orang kalau mimpi pedang-pedangan lagi ada perang, itu merugikan orang atau kebangkrutan bisnis satu sama lain. Tetapi terlepas dari mimpi pedangan, kemudian juga rezeki yang bangkrut, menurut saya rezeki, maut, jodoh semua udah dia ngatur dari Allah yang di atas. Jadi tidak usah khawatir, apalagi banyak melakukan perbuatan baik, mimpi-mimpi tersebut nggak ada artinya lah seperti itu. Iya. Oke deh kalau gitu. Mela makasih banyak, mohon maaf lahir batin, salam buat Mama maaf ya. Batin, Kak Robi, Kak Roy. Terima kasih. Terima kasih ya. semuanya. Dia sering ketukar, ini Robi, ini Roy, ini Robi. Karena udah dapat chemistry-nya, jadi kayak kakak adik. Oke, thank you Mela dan juga thank you Roy Kiyoshi. Dan pemirsa, kesempurnaan ada dalam hati kita dan juga pikiran Anda semua. Ketika tujuan hidup Anda tercapai dan Anda bersyukur dengan segenap hati, itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Saya Robi, Pamela dan Roy mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.